Halo, selamat apa nih, Pau? Selamat sore. Selamat sore, selamat Juga. malam, selamat pagi, selamat siang. Ya, sekali lagi tergantung kalian mendengarnya kapan. Iya, tergantung kalian mendengarnya kapan. Mau pagi, siang, sore, malam, subuh, ya itu. Petang, mau senja, mau Iya. maghrib. Ya, ketemu lagi ya bersama gue Bray Boy Pau. di podcast Kacamata. Episode Episode keempat, Papa. kepapat. Jadi Judulnya apa, Pau? Surprise. Surprise. Enggak banget sih lo gitu. Oke, kali ini kita recordnya di luar ya. Ya maklum lah. Kita kan anak nongkrong ya nggak sih. Sekali lagi ini bakalan ada bintang tamu. Apa Ya. sih? Lebih enaknya apa ya? Guest. Enggak sih. Narsum. Mau bintang tamu nggak terlalu bintang juga masalahnya. Iya, narasumber lah yang Narasumber. udah paling the best lah gitu. Jadi kita maaf juga kalau misalnya suaranya agak noise, soalnya kita record di luar, lagi di tempat makan juga kita ini. GTW kita anak nongkrong ya. Lo sih. Ah, Gua anak Apa? ada masalah. gimana? Kita mau ngundang siapa sih, Pau, sebenarnya, Pau? Sebuah pasangan. Pasangan ya. Temanya relationship, tapi ya nantilah ada tema berikutnya. Tema-tema yang berikutnya lah. apa nih pasangan yang apa nih menurut lu? Menurut gua the gambling couple tuh. Gambling couple. Iya gak sih? Jadi pasangan ini memutuskan untuk meninggalkan kehidupan rutinitas Yang pasti. kerjaan ya kan. Iya. Dia tuh Mereka lebih memilih untuk menjadi entrepreneur. sesuai Keduanya ya. jalur Nabi ya. Menjadi pedagang. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah barokah insyaallah. Amin. Nah, sebenarnya kita tuh udah kenal lama nih sama mereka gitu kan. Kita kenapa ngundang mereka karena kita juga udah kenal lama, kita tahu pacarannya dia kayak gimana. Dan sekitar setahun terakhir lah ya. Nah, yang menarik ini Bray. Apa? Mereka mengambil keputusan untuk menjadi entrepreneur. Tapi di satu sisi mereka juga dalam waktu dekat pengen Menikah. Iya. Nah, itu kan kayak gambling gitu nggak sih? Iya, gambling banget. Makanya itu the gambling couple. Kalau berani menurut gua. Yoi, Ya, tapi iya. nggak apa-apa, terserah mereka. Cuma rezeki nggak ada yang tahu, Pau. Yang tahu nggak ada. Oke, langsung aja ya. Di sini ada Ica dan ada Benny ya. Ngomong dong. Halo. Gimana? Lemas nih. Lemas, nggak asik. Belum buka puasa nih. Udah buka puasa kok. Nah, ini baru buka puasa kok yang ini. Ngomongnya gedean dikit nih. Siap. Tengah deketin. Boleh. Ini Iya. ada ini kenapa jadi kita yang diundang nih? Ya itu tadi kita. Padahal ceritanya Fras itu lebih menarik loh. cerita apa nih? Nggak, lo nggak perlu tahu, Bray. Lo nggak perlu tahu. Gimana? Nah, di sini ya. Masa kita ceritain diri kita sendiri ya? Iya, nggak mungkin dong. Orang kita Bisa sih, cuman yang bikin banyak. podcastnya kita ya. Di sini ada Ica dan Benny ya. Iya. Apa, Cak? Gimana, Cak? Kenalin dulu dong. Kenalin dulu dong. Kesibukan lo apa? Latar belakang lo apa? Passion. Iya. Apa? Occupation? Iya lu tuh Iya. siapa? Oke. Gue Ica, gue karyawan. Oke. Karyawan menyambi entrepreneur. Sebenarnya sih ntar akhirnya kan nggak akan mau jadi karyawan lagi sih. Nantinya akan jadi entrepreneur, cuma saat ini karyawan sebagai bantalan dulu aja kalau gue. Oh, gitu. Gitu. Batu loncatan lah ya. Bukan batu loncatan, Jis. Kalau batu loncatan kan gue pengen ngasih sesuatu terus nanti gue ini dulu. Kalau ini kan selama gue masih menabung buat jadi entrepreneur itu, gue masih butuh pekerja tetap buat modal gue. Oke. Jadi kenapa gue masih stay sebagai karyawan, karena gue masih butuh modal buat entrepreneur. Nanti kalau entrepreneurnya udah agak stabil, baru gue lepas. Oke. Karyawannya udah, itu karyawan yang gue lepas. Oke. Berarti lo sekarang masih jadi karyawan ya? Masih jadi karyawan. Masih jadi karyawan dan Masih kacung kampret. ya kacung kampret lah ya. Toilet gitu ya. Dan lo Ben, gimana Ben? Nah, kalau gue Benny, gue dulu itu sama pekerja kantoran juga. Dulu. Dulu. Aduh. Cuman gue mulai mutusin untuk terjun di dunia entrepreneur. Itu ya gue lebih ke arah ngikutin jalan Nabi aja kayak gimana sih. Sadis. Itu tujuan gue ke situ. Insya Allah kalau kayak gitu. Nah habis itu gue entrepreneur, gue terjun di kopi, gue mulai pengen fokusin. Ya udah dari bulan November gue mulai jalan, gue resign, udah gue jalanin kopi itu aja. Sebenarnya sih dia resign udah lama. Udah hampir sekitar 1 tahun. Cuma kita baru berdua benar-benar ngejalanin sebuah produk bareng itu baru bulan November gitu. Tapi sebelumnya Ben, lo kan resign udah setahun yang lalu tuh.
lo apa lo cuman nganggur doang, lala lolo, atau emang lo ada kegiatan lain atau lo punya usaha lain juga kah atau apa gimana? Kalau yang pas setelah gue resign dari kantor itu, gue sih ada usaha juga. Sebelumnya gue udah ayam bakar sih sebenarnya, gue sama nyokap buka ayam bakar. Udah setelah dari ayam bakar itu gue ngadain menu kopi buatan sendiri. Terus orang pada suka, ya udah gue fokusin di kopinya aja, gitu. Jadi produknya kopi. Kopi cold brew. Cold brew. Boleh dijelasin nggak sih ini apa usaha kalian apa nih? Lebih spesifik mungkin. Kalau untuk usahanya sendiri itu kopi cold brew. Kenapa kopi cold brew? Karena gue pengen gimana ya? Awalnya tuh gue itu nggak suka sama yang namanya kopi panas. Yeah. Nah, gue lebih suka kopi dingin dan gue mikirnya gimana sih nih gue caranya ngenalin tentang kopi ke orang tapi lewat pakai kopi dingin. Nah, cold brew sendiri juga bukan kopi dingin biasa karena dia kan prosesnya panjang juga. Nggak butuh beberapa menit untuk bikin, dia sampai ya 16 jaman lah. Ya udah, pas dari situ gue mikir pasar retail, gue mau mulai branding. Ya udah sampai sekarang gue branding. Tapi lo berarti sekarang benar-benar totally di entrepreneur ya, nggak ada ikatan kerja sama orang lain, benar-benar sekarang benar-benar totally dan lo gini gak sih, kadang suka memikirkan sesuatu kayak aduh gue bakalan kehabisan duit nih atau nggak ada pegangan nih gitu, suka gitu gak sih? Iya, di samping itu gue emang kepikiran ya, di samping kan gue juga mau nikah juga nih sama cewek gue ini. Ya memang pasti ada kepikiran juga nih uang jadi nggak stabil, pendapatan nggak stabil. Cuma di balik itu gue yakin aja, karena gue mikir Rasul gue nggak mungkin bohong men. Kalau misalkan jalur dia udah bilangnya dagang, ya udah gue ikutin, gue imani men, kayak gitu. Agamais sih kayaknya. Agamais. Solois. Ada yang mau ditanya dari Ipau? Nggak ada sih udah. Bukan, udah gitu aja kali ya. Nah, Terus gini. Menurut gue ini ya, mungkin lebih bisa diceritain tentang hubungan kalian nih. Maksud gue, ada nggak sih perbedaan gitu ya antara lebih dikedepanin, misalnya mungkin pasti setelah jadi entrepreneur dan sebelum nih kalian masih di karyawan, ada nggak sih hubungan cerita pada hubungan kalian nih yang menurut kalian bisa terjadi perbedaan gitu? Kalau di gue sih ada. Kalau gue pribadi pada saat Benny waktu itu lagi kerja kantoran, menurut gue entah itu dari kantoran atau entrepreneur pasti ada berantemnya namanya hubungan. Yeah. Kalau pada saat lagi dia kantoran mungkin berantemnya cuma gara-gara kayak nggak berantem sih, cuma kayak kabar-kabarannya susah karena dia sibuk di kantor, gue juga sibuk di kantor gitu. Cuma karena ini kita entrepreneur, berantemnya udah beda. Berantemnya itu lebih kayak bukan berantem sih ya, lebih kayak isi diskusinya tuh berantemnya kayak aku maunya gini, kamu maunya gini, kita gimana nih nentuin biar kita sama, karena produk kita satu, nggak mungkin produk kita dua, kita harus nentuin dari dua kepala gimana caranya buat sama-sama enak gitu. Jadi diskusi itu lebih kayak berantemnya tuh hanya seputaran kopi gitu. Nah, jadi dari gue sama Rian, gue udah selalu bilang kayak gini, kita kalau kerja, kalau pacaran, kita harus bedain dari kepala ke atas sama kepala ke bawah. Kalau misalnya, iya, jadi maksudnya gini, kalau pada saat kerja kita harus dari pikirannya dari kepala ke atas, profesional. Tapi gitu. kalau kayak gitu menurut gue naif sih. Kalau misalnya kalian memisahkan hubungan kalian, mengkotak-kotakan ya hubungan kalian, ya udah jalanin hubungan kalian dengan segenap perasaan gitu kan. Kalau misalnya jalan bisnis entrepreneur, ya udah ngejalan bisnis, dipisahin gitu menurut gue terlalu naif sih. Namanya perasaan, Cak, gimana sih ya, menurut gue berkaitan sih, ya nggak sih? Kayak lu Ben pernah ngerasa gitu nggak sih? Kayak ya kalau naif banget kalau misalnya misahin gini. Ya udah kalau berantem aja ya kan. Tapi gue memang sih sejauh ini jalanin sama Ica itu ya cuma sebatas soal entrepreneuran aja. Kalau ribut nggak tahu kenapa tiba-tiba cuma sebatas itu aja, nggak ada urusan-urusan yang lain yang bikin ribut. Ya mungkin ada ya kalau misalkan dari sisi perempuan itu kan pastilah ada kepikiran, ini kenapa sih cowok gue kok malah entrepreneur gitu kan, padahal dia sendiri belum jadi nggak punya pendapatan tetap, sedangkan kita itu maunya udah mau nikah bentar lagi. Cuman gue bilang ke Ica kalau misalkan tenang aja, rezeki itu pasti ada yang ngatur.
mau nanti gimananya, toh kalau misalkan niat kita baik untuk nikah pasti Allah bantu. Kalau gue mikirnya ke situ aja. Dan ya apa lagi? Cuma sebatas itu aja sih. Nah, sekarang gue nanya kalau Cak, kan ini tadi balik lagi, Benny tuh udah ada pure bener-bener dia totally entrepreneur ya kan. Nah, lu sempet gak sih kepikiran gitu, lu akan takut ke depannya dalam arti oke, maksudnya bukan cuma lu doang yang takut. Kalau lu udah udah di tahap untuk ingin ke pernikahan, pasti bukan lu doang yang takut, orang tua lu, ya keluarga lu gitu. Sempat gak sih lu berpikir, aduh gimana ya, lu rasa takut, terus sempat gak sih lu berpikir apa gua tinggalin aja, atau gua udahin aja, atau gua bener-bener nyuruh dia untuk cari kerja lagi gitu? Rasa takut sih pasti ada ya. Gue juga Manusiawi ya? Manusiawi gitu, dan gak bohong juga. Makanya gue juga sempat berantem masalah, bukan berantem, maksudnya lebih kayak perdebatan, kenapa kita udah tau mau nikah itu butuh tabungan yang banyak. Secara adat pernikahan di Indonesia itu ngundang orang, ya kan, ngundang orangnya itu loh yang bikin uangnya banyak buat catering lah, buat apa gitu kan. Biarpun aslinya itu nikah nggak usah kayak gitu. Cuma, dan gue juga pernah meributkan masalah itu. Gue juga perempuan, gue nggak munafik, gue mikir apa gue cari orang lain ya yang bener-bener lebih kelihatan pekerjaannya tetap, finansialnya lebih kayak kelihatan gitu loh. Pasti lah ya. Iya, pasti ada perempuan, nggak mungkin lah munafik lah kalau misalnya emang perempuannya enggak, gue dukung lo 100%, pasti dia setidaknya ada pemikiran kayak gitu. Ya. Gue sempat ngomong kayak gitu ke Rian, gue ngomong gitu ke Benny, jawabannya dia di luar dugaan gue. Ya. Gue bilang kayak gitu, itu jawaban pertama yang gue bener-bener kaget. Apa kalau boleh tahu gue bisa? Boleh. Jawaban dia cuma satu. Kalau kamu mau nyari yang kayak gitu, silahkan tinggalin aku. Itu benar-benar gue kaget. Di situ gue dilema. Maksudnya satu sisi gue butuh finansial yang tetap, gue butuh finansial yang pasti, entah itu buat pernikahan atau buat selanjutnya, buat anak-anak gue nantinya gitu kan. Tapi di satu sisi ini laki-laki punya prinsip banget gitu loh. Dia percaya kok gue nggak bisa percaya hal itu, gitu. Jadi dilema yang kayak gitu tuh jadi kayak malah gue disuruh cari yang lain. Berarti kan satu sisi kan dia udah benar-benar percaya dengan apa yang diambil, ya kan. Dan salah satunya, gue bukan maksudnya soal agama ya, cuma seorang istri itu kan harus nurut sama suaminya. Biarpun sekarang posisinya bukan suami gue belajar dong dari awal. Gue harus belajar dong jadi istri yang baik tuh gimana gitu loh. Toh dia juga nggak nganggur, dia juga punya usaha. Dia yakin sama apa diusahain. Gue langsung mikir, oh dia ternyata bener-bener kokoh kok ke situ gitu loh. Dia bener-bener prinsipnya emang mau ke situ, dan ya udah, selama dia nggak nganggur dan selama itu tugasnya perempuan mendoakan sama mendukung gitu kan. Makanya saat ini ketika dia bilang kayak gitu, silahkan cari yang lain, oh gue malah justru kayak gitu, malah ketantang dalam hati gue sendiri. Kok gue cuma gara-gara duit ya gue ninggalin orang yang gue sayang gitu loh. Kalau gue sih kayak gitu. Terus, nah ini gue pertanyaan agak intim sih. Ini boleh lu jawab, boleh enggak gitu. Dari segi orang tua kalian berdua gitu, mungkin yang paling mungkin yang paling berat untuk menerima semua ini orang tua lu ya, Ca ya? Mungkin enggak maksudnya wajarnya kalau misalnya seperti ini tuh, kalau kejadian seperti ini mungkin dari pihak si perempuan takut anakku mau dikasih makan apa nanti ya kan gitu kan, pasti orang tua berpikir kayak gitu. Sebenarnya nggak usah bahas orang tua dulu, Bray, karena gue memahami ini mereka berdua pengen ngedobrak kerealistisan aja ya nggak sih? Iya, gue ngerti, cuman maksudnya gini ya, apa di sisi lain orang tuanya dia pasti ikut andil, Bray. Nggak mungkin. Dulu aja. Iya. Pastinya di sisi lain orang tua dia ikut andil. Anakku mau dikasih makan apa gitu. Wajar lah gitu. Tapi kok mungkin persepsi orang tua penting ya. Iya. Tapi ini tadi kan udah nyerempet ke permasalahan ya, udah nyerempet konflik. Kalau orang tua itu konfliknya eksternal apa internal ya? Internal sih menurut gua. Internal. Ya, jadi apa tadi pertanyaan lo? Fuck you. Intinya sih gini ya, kalau misalkan dari gue, ya pastilah dari kedua orang tua masing-masing belah pihak pasti kepikiran lah gitu kan kalau masalah finansial gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, dari bokap gue aja, dia tuh udah sepaneng ketika lu yakin lu nggak mau kerja kantoran lagi dan lu pengen tetap usaha. Mungkin gimana ya, kalau dari bokap gue sebelumnya memang bokap gue tuh seorang entrepreneur juga, cuman posisinya itu dia bangkrut lah. Mungkin dia nggak mau kisahnya dia itu keulang
dapetnya kenanya di gue, yang bikinnya tuh jadi nggak punya pendapatan tetap lah atau apa segala macam. Cuma gue mikir gini loh, ya bukan gue so religius atau apa, cuma gue yakin aja apa yang Nabi gue bilang ya gue ikutin gitu. Karena gue mikir kalau misalkan gue kerja kantoran ya oke lah, itu ada satu pintu rezeki kebuka buat gue. Tapi kalau misalkan dari dagang, gue yakin aja dari 1 sampai 9 pintu rezeki itu dibukain buat gue, dan gue yakin itu nggak akan ngebohong sih. Dan emang ada aja tiba-tiba dengan niat gue pengen nikahin Ica itu, ya gue nggak tahu itu pintu kebuka aja, ada aja gitu. Sampai sekarang pun ya alhamdulillah gue udah kerja sama Gojek buat masuk GoFood. Ya itu gue juga nggak tahu kenapa bisa masuk ke situ, gue nggak ngerti. Intinya gue ya dari situ gue kedomplang. Yang penting sampai survive sekarang. ya. Yang penting survive aja. Rembet kemana-mana, Gojek ya kan, GoFood. Iya, udah mulai ekspansif. Ya good luck sih. Nah terus lo kan nggak mungkin dong kalau namanya pasangan usaha bareng lah istilahnya. Lo nggak pernah ada perselisihan uang atau apa gitu. Lo selalu membedakan nggak sih yang mana ini uang perusahaan nih, ya ini harus kita bagi-bagi nih. Lo selalu berpikiran seperti itu gak sih? Kalau yang itu sih ya pastilah harus ada dipisah-pisahinnya, dan ya itu ya nutup aja. Walaupun memang gue itu ada niatan buat Ica bener-bener gue tarik ke sebagai entrepreneur juga gitu loh, jadi pengusaha juga. Dan ya gue pengennya sih ya di entrepreneur ini ya gue berdua sama dia, ya gimana lah ya jadi bingung. Pokoknya ya sebisa mungkin gue ngajak dia ke yang Rasul gue ngajarin lah gitu. Bukan maksudnya gue nilai kerja kantoran itu buruk, enggak. Gue cuma pengen mengajak Masalah pilihan sih. soal pilihan sih kalau misalkan kayak gitu. Berarti ini prinsip hidup lo ya kan? Prinsip hidup sih. Itu men. Legep juga bre, pegel juga bre. Mungkin kalau misalnya mau masalah tadi ngejawab peras kayak misalnya uang perusahaan atau uang apa, jadi modelnya kita tuh gini, sisanya dari ini kayak gue nggak mau tahu, terutama gue bilang ada uang buat gaji karyawan, maksudnya gaji admin atau gaji apa gitu, pokoknya pisahin dari awal. Kita dapat berapa, kita bikin perhitungan, ini buat nikah jangan diganggu gugat gitu. Jadi ada beberapa nominal yang ini di keep, nggak boleh diutak-atik. Kalaupun misalnya memang harus ada ya uang itu. Misalnya dapat contoh misalnya misalnya kita 1 bulan contoh dapat 500.000. Ya gua nggak mau omsetnya 500.000 nih, Bray. Wah, berarti 500.000 nih, berarti nih. Ya mungkin dong, gue 500.000 dong sebulan ya kan. Juga sih. Iya sih. Gue nggak mau tahu gimana ceritanya 300.000 buat nikah. Karena apa? Karena ini kan kita berdua. Tujuannya buat nikah. Gue nggak mau tahu 200.000-nya buat produksi, 300.000 buat nikah gitu. Terus gaji lu buat siapa? Buat gue dong. Buat nikah lah. Kecuali lo mau nikahin gue ya nggak apa-apa. Gua harap jangan sih, gua harap jangan. Bang, enggak Bang. Dan ditanya mau apa enggak ya? Jangan ditanya mau apa. Jangan ditanya mau apa enggak lah, yang enggak lah, Bang. Ya udah. Udah. Terus apa nih? Ya, oke. Tapi menurut gue jawaban B ini apa ya? Terlalu apa sih, kayak dia terus mengeblatkan tindakannya ke idolanya dia gitu kan, Rasul. Iya, sama. Ya itu pasti sih idola. Pasti. Tapi menurut gue itu nggak itu sebagai orang yang realistis ya, Iya. harus membuka kacamata agama sih. Gue berharap jawaban-jawabannya tuh manusiawi gitu, ngerti nggak lo, Ben? Kayak kalau lo bilang kalau misalnya dikaitin sama agama ya itu udah mentok, nggak bisa disanggah. Tapi di sini yang menarik, Iya. apa? Kita apa? Kita juga nggak bisa menampik gitu. Jawabannya udah jawaban pasti gitu kan. Kayak gitu ya, apa ya? Apa sih istilahnya? Ya udah, itu udah mentok aja. Makanya itu kan kalau misalnya dari sisi BNI itu kan berpatoknya sama agama dan Rasulnya gitu, apa jatuhnya ke Rasul. Gue di satu sisi gue nggak bisa menampik karena itu udah bahas Rasul, udah bahas agama, nggak ada pesanggahan lagi di situ. Makanya itu dia dari gue yang bukannya gue nggak percaya sama Rasul gue, cuma dari sisi gue yang lebih masih pengen realistik, masih duniawi. Gue masih duniawi, gue makanya gue masih stay di kantor. Itu dia. Kenapa gue masih di kantor? Yang tadi itu dia, gue butuh bantalan. Itu dia kenapa. Jadi gue berusaha mengimbangi gitu loh.
gue belum fokus 100% entrepreneur, bukannya karena gue nggak percaya, tapi gue masih butuh kebutuhan lain, gue punya kebutuhan lain, dan gue yang tadi lo bilang realistisnya di mana. Nah, gue masih ada sifat realistis itu gitu. Nah, sedangkan Benny udah nggak realistis lagi gitu, nggak juga sih, nggak juga ya. Udah mentok deh. Kita juga udah nggak bisa menampikin Benny gitu sih. Iya, kalau ada jawaban seperti itu kita Mungkin Benny coba pengen menyederhanakan konflik yang mereka dapat kali ya. iya. Dengan ya udah jawaban dia, ya udah gue harus ngikutin sunnah, ahlus sunnah wal jamaah gitu nggak sih? Terus kalau misalnya gini, apa namanya? Nih Ica nih sekarang nih posisinya kerja nih kan, kerja gitu. Lu suka ada rasa iri ya sih Ben? Misalnya lu, ini pendapatannya Ica nih lebih gede nih, sedangkan gue usaha berdua loh gitu. Ini pendapatan gue dibagi loh gitu. Lu suka ada rasa iri gak sih atau kayak cemburu lah gitu? Berarti asumsinya yang kerja yang lebih baik dong. Yang enggak. Kenapa yang nggak kerja dan ini harus iri? Nah kan kata lu tadi lu mau jawaban-jawaban yang realistis. Ya salah juga kalau asumsinya gitu yang kerja lebih baik dong. Gue nanya, lu suka iri gak sih gitu? Lu suka iri gak sih Ben? Kalau misalnya, wah Icap punya pendapatan yang pasti dan lebih besar dari gue gitu. Cuman sedangkan gue itu punya usaha yang usahanya itu bareng, keuntungannya dibagi dua gitu. Nah, lu ngerti kan maksud gue? Nah, Kalau dibilang iri ada pasti sedikit karena posisinya gini, Ica-nya cewek ya guanya cowok gitu kan. Gue juga pernah ada kepikiran kok gue juga nggak mau lah pendapatan gue itu lebih kecil dibandingkan cewek gue gitu. Masa cewek gue yang lebih banyak sih? Gue nggak mau. Ada tapi itu sedikit. Cuman ya kalau mau dibilang realistis ini soal rezeki sih ya. Karena gue mikirnya gini, kalau misalkan gue bilang harus berpikir manusiawi. Kalau misalkan gue udah sekeras apapun tapi kalau itu bukan rezeki gue mau ngomong apa? Makanya kan ya udah, gue lebih ke arah ya udah, ini Allah mau ngasih gue gimana ya gue ikutin aja mainnya. agamais. Prinsip. Prinsip. Kita juga nggak bisa menampik sih. Nah, kalau tapi jawabannya kayak gitu. pasti semua itu ada konsekuensi gitu kan. Iya, pasti. Kalau menurut kalian itu bagian dari proses pendewasaan dalam hubungan kalian nggak sih gitu, kayak ya kan, ngerti nggak sih? Kalau buat gue sih ya pasti itu termasuk dalam proses pendewasaan gue juga. Karena kan gue juga dibuat berpikir untuk ya lo yakin lo dagang dengan pendapatan yang gak tetap, sedangkan lo nanti harus ngidupin bini lo ngidupin anak lo, terus kebutuhan bini sama anak lo ya ada. Kalian pernah mikir konsekuensinya apa? Menurut kalian apa gitu? Coba Konsekuensinya sih itu nantinya kedepannya banyak berantem masalah uang gitu. Depannya banyak berantem kan berpotensi untuk berpotensi apa? Pisah ya nggak sih? Iya. Ya kalau bisa sih jangan sampai. The worst ini ya, the worst feeling ya maksudnya. Itu bagian dari konsekuensi terbesar ya nggak sih, terburuk ya, Bukan terbesar terbesar, juga itu ya, terburuk kayaknya. terbesar juga lah, ya, bisa coy. dibilang konsekuensi sih gini ya, gue ketika gue kenalan sama Ica, gue PDKT sama dia, pas gue apa ya, gue nggak pernah nembak Ica dari awal tuh, nggak pernah lo mau nggak jadi cewek gue atau apa, nggak ada. Gue bilang ke dia Langsung komitmen dari awal gitu. komitmen, gue pengennya apapun itu clearnya di awal. Gue bilang ke dia gini, gini, ini posisi gue nih kayak gini. Gue nggak nyari pacar, tapi gue lagi nyari istri. Lo mau nggak nemenin gue sampai nanti pas mau nikah? Gue bilang kayak gitu. Sampai ke depannya, gue bilangnya gue ngajak lo nemenin gue, lo mau atau enggak? Gue bukannya gue pengen jadiin lo, lo jadi cewek gue enggak. Ya, berarti gue anggap lo lebih tua dari Ica ya? 10 tahun, ada 10 tahun. 10 tahun. Iya. Iya nggak sih, tapi iya nggak sih lo lebih? Iya, benar. Iyalah, tapi berapa tahun ya mungkin rahasia ya. Bisa ditanyain sendiri aja kali kalau itu. Pribadi aja lah. 5 tahun lah beda. Serius beda 5 tahun? Terus 5 tahun tuh ya? 5 tahun. 4. Ya, suka dikurang-kurangin nih. Oh iya, 4 tahun. Ini menarik Udah. banget sih. Gue nangkap dari sedikit ceritanya Ica dan Benny itu menarik lah. Karena nggak gampang loh, nggak sedikit juga cewek yang bisa nerima cowoknya kayak gitu. Iya, maksudnya apa ya? Tapi kalian sebenarnya udah deket belum sih sebelum lo nyatain yang tadi lo bilang tadi itu udah deket belum? Maksudnya kalau bagi cewek mah dari perspektif cewek itu terlalu berani ya nggak sih ngambil terlalu berani. menerima keputusan. Oke, lo bisa nggak nerima gue sampai ntar, buset? Iya. Ya nggak sih? Secara umur Ica juga Udah bukan masih apa ya? Setelah nanggung apa tuh? Iya. Setelah nanggung. kentang lah. Nanggung udah lewat nih. Iya. Nanggung udah lewat. Nah setelahnya apa?
Ya setelahnya nanggung lah gitu. Pra lah ya, pra. Pratoku, pramateng. Pramateng ya. Ya gak sih? Kayak lu Ini pertanyaan sebenarnya lebih gue yang jawab kali ya. Iyalah. Kayak lu terlalu berani Cam menurut gua, maksudnya. Kalau ini asumsi kalau misalnya kalian sebelumnya belum deket ya, kalau misalnya udah deket, ya kalian udah tahu satu sama lain. Kalau udah langsung Benny ngomong kayak gitu, anjing Ica berani banget ya nggak sih? Iya. Nerima. Jadi Seberani kalau gue menjawab pertanyaan yang kayak gitu, gue sebenarnya bokap gue pernah punya pesan sama gue waktu itu. Sebentar. Atau mungkin Benny juga terlalu naif ya, terlalu ingin memiliki gitu nggak sih? Kayak Enggak juga sih, kalau menurut gue ya ini udah komit yang mereka berdua sih, prinsipnya mereka ya, berdua. coba kita dengerin dulu kali ya Kita jawabannya. dengerin dulu, lu gak usah motong-motong lah. Sorry. Jadi kalau misalnya bokap gue itu ngajarinnya gini, gimana pun suami kamu, yang namanya kesuksesan itu bukan cuma uang. Bokap gue ngajarin Yang itu, apa? Yang apa? kesuksesan itu bukan uang. Oh iya. Kesuksesan itu lebih kayak bahagia dari lo lahir batin. Bahagia lahir batin maksudnya gimana? Lo percuma lo punya banyak uang, tapi lo nantinya nggak bahagia. Nggak ada kemungkinan juga, maksudnya nggak ada kepastian ketika lo kaya raya lo nggak cerai. Bener nggak? Banyak juga yang tiba-tiba sama-sama kaya malah sibuk cerai. Gitu loh Cuman maksudnya. ya gue juga nggak menampik juga sih ya, manusiawi juga. Zaman sekarang apalagi harga Lamborghini mahal ya kan. Lamborghini mahal ya kan. Rumah di Pondok Indah sekarang udah naik ya kan. Kita nggak menampik juga gitu. Lu Makanya itu dia, ini dia. lu pasti punya keinginan dong kayak gitu dong. Apa lu menutup sedikit keinginan atau sedikit cita-cita lo hanya untuk ngebangun dari awal atau membangun sebuah proses sama Benny itu? Jadi lo bener-bener sekarang tuh sedikit menutup gitu karena lo pengen ngebangun sesuatu gitu? Enggak sih? Enggak ya? Enggak. Enggak. Karena gue dari awal udah bilang, oke, gue temenin lo jadi entrepreneur, gue temenin lo buat ngikutin sunnah Rasul lah, atau apapun itulah. Gue nemenin dia sebagai pedagang. Iya. Gue cuma nuntut satu dari dulu. Gue suka jalan-jalan, gue nggak mau tahu gimana ceritanya. Pada saat udah nikah, lo harus penuhin semua itu. Oke. Gue kayak gitu. Iya. Jalan-jalan yang macam gimana nih, Cak? Jalan-jalan fancy lah. Gila lo. Iya sih. Iya. Gue perempuan, gue bukan yang kayak suka suka berlian atau apa, enggak. Gue suka jalan-jalan. Gue dari awal udah minta kayak gitu. Gue temenin lo sekarang, tapi gue juga bukan orang yang pasrah. Gue temenin lo sekarang, tapi gue akan nuntut nanti ketika udah nikah, gue mau jalan-jalan. Lo harus ada, uang itu harus ada. Gue nggak mau tau gimana caranya, dari duit dagang lo harus adain. Gitu. Jadi gue tanamin rasa tanggung jawab dia buat menuhin apa yang gue mau. Gue udah nemenin lo feedback ke gue nya seperti itu. Iya. Kalau gue sih kayak gitu. Dan masalahnya yang tadi, masalah rezekinya itu tuh kadang menurut lo nggak cukup, tapi menurut gue cukup. Nah iya. Kayak gitu loh. Karena sisi pandang seseorang kan beda-beda ya, Cak? Beda-beda. Kalau perempuan lain ngobrol sama gue gini, ya silakan gitu loh. Gue bukannya gue nggak menapik kayak lu cewek matre dan gue munafik gitu, gue nggak butuh duit. Gue butuh uang. Masalahnya uang yang gue butuh sama lo beda. Iya. Kalau dengan gue pendapatan 100.000 sehari gue udah ngerasa cukup. Kalau perempuan lain 100.000 cuma buat jajan, kan beda. Gitu. Tergantung dari Kebutuhannya dan kebutuhannya rasa aja sih. syukurnya juga sih. Iya, bersyukur ya. Karena yang buat kita bahagia itu bersyukur. Benny sanggahannya apa nih? Benny bilang dia harus nuntut fancy ya nggak sih? Iya. Ini tanggapan lo gimana, Ben? Kalau gue simpel aja, lo jual gue beli gitu doang. Iya, enggak, bukannya gue takabur, gue pasti, cuma gue yakin aja apa yang lo mau pasti gue kasih gitu aja. Mau gimana pun caranya, ya maksudnya bukan berarti gue menghalalkan segala cara, enggak. Tapi gue yakin aja gue pasti bisa bagian lo udah. Karena gue mikirnya gini, Ica tuh udah sampai kayak gini loh, hitungannya tuh ya pengorbanan dia, dan dia berani banget ngambil keputusan dengan cowok pedagang yang kayak gue ini dari yang, nol gitu yang dari bener-bener dari nol berani gitu. Dan gue berpikir ya ini nggak biasa aja, jadi gue makin tertantang untuk ini pasti gue kabulin apa yang lo minta gitu. Bre, ini jadi gini, Bre. Berarti semuanya udah dikabulin dong? Maksudnya yang pernah diminta? Belum dong, kan belum jalan-jalan. Kan ini masih dari 0 ke angka 1 gitu loh. Belum terrealisasi nih fancy. Dia kan tadi ngomongnya, kan nggak? Enggak, gini kalau misalkan kalau mau dia sampai jalan-jalan itu nanti setelah nikah. Nggak ada gue manjain dia itu pas pacaran, nggak ada. Cuman yang gue janjiin ke dia, gue akan manjain lo setelah nikah. Jadi nih, Bre, ini nih nyambung juga, Be, sama episode kita yang kemarin.
Ya Gue udah lupa bahkan. Yang itu apa namanya? Love for motivation ya. Ya, motivation of love. Motivation of love gitu kan. Jadi secara nggak langsung tuh Benny tertantang ya. Bener, Bener. termotivasi ya kan? Termotivasi gitu. Jadi Ica tuh emang awalnya nggak ngomong gitu. Saya tuh emang kampret. Iya, Ica. Iya. Awalnya Saya itu manusiawi sih sebagai cewek ya. Iya. Udah pasti ada tuntutan sih menurut gue kalau dalam Pasti, berhubungan. pasti. Nggak mungkin lah terima padanya. Konsep terima padanya bullshit ya nggak sih? Iya. Apalagi nerima. Sorry ya Ben, kayak ya ini kan masih gambling banget ya, masih nggak jelas. Iya. Apalagi dari nol. Iya. Sangat nggak jelas. Tapi menurut gue wajar sih Ica nuntut kayak gitu. Cuman ya apa ya, gue salutnya sama Ica ya berani untuk nemenin lah gitu. Ben, semoga lo ya langgeng lah gitu. Semoga jadi gitu kan. Nah, jadi gue nanggep jawabannya Ben itu ya gini nih. Cowok mau gimana caranya, mau dia kelaparan kek, mau dia kepanasan, kehujanan, yang penting anak istrinya tuh nggak kelaparan, Bray. Nah itu tuh, yang gue tangkap sih seperti itu, jadi gitu. Jadi biarinlah istrinya seneng gitu kan. Dia nyari duit, pontang-panting supaya istrinya tersenyum, anjas. Cinta Rasul, brother. Iya. Gini ya, tapi menurut lo Ben, lo tuh orangnya idealis nggak sih? Idealis sih, parah. Idealis banget. Gue idealisnya, dibilang idealis sebenarnya nggak idealis banget ya kalau menurut gue sih. Karena kalau dibilang idealis, gue juga enggak ya, karena gue pengen jual kopi yang nggak pakai rasa manis dan orang pengen pakai rasa manis, ya gue ikutin maunya pasar gimana sih gitu. Dan gimana ya, gue pengen dia, kenapa gue pengen dagang ya itu kerjaannya ya hasil dari konsep gue sendiri, apa yang di pikiran gue ya gue jalanin, itu sih yang lebih enak. Berarti lo nggak terlalu idealis tadi Masih setengah-setengah ya idealis ya. masih tengah-tengah, masih ngikutin pasar ya. Masih ikutin pasar ya. Setengah-setengah. Cuma masalahnya idealis hidup. Dibelain. Bukan. Tentang pasangan. Idealis hidup, idealis apa namanya? Buat pasar, beda. Gitu. Ya kalau idealis dalam konsep hubungan kalian, lo yang tipikal yang kayak gimana Ben? Gue tipikal yang gimana ya, gue lebih ke arah ngelit sih kalau misalkan dibilang, karena dibilang apa aja yang gue mau itu harus diikutin, nggak bisa enggak. Egois juga berarti ya? Enggak, dibilang egois pun enggak sih. Ketika gue mengungkapkan satu statement misalkan ke Ica, itu sebelumnya udah gue pikirin dulu, untuk baik atau buruknya itu pasti udah gue pikirin. Dan bukan berarti gue apapun yang gue pengen gue lakuin juga enggak ya, karena apa yang Ica minta pun ya juga gue ikutin sih, walaupun nggak semua. Kalau misalkan Ica juga sempat bilang coba deh sambil kerja lagi aja gimana, gue tetap, tapi gue kekeh nggak mau kerja lagi. Tapi di samping itu gue kepikiran juga ya. Karena gue mikirnya kan gue harus ngidupin dia, gue harus ngidupin anak-anak gue nanti. Ya itu sempat jadi pikiran, cuman ya balik lagi gue yakin aja sama yang gue lakuin ini. Oke. Berarti ini ya, hubungan kalian tuh si Benny yang jadi diri sendiri, si Ica yang reseptif, yang terima apa adanya. Lu kenapa ketawa? Ya kan? Yang terima apa adanya. Pasrah banget. Terima apa adanya ya kan? Kalau Benny tetap jadi diri sendiri ya nggak, Cak? Iya. Tapi selama ini lo ini gak, Cak? Sempat menampik gak sih? Kayak ngeluh gitu. Oh, gue kayak harus ngikutin dia mulu gitu. Sedangkan kadang lo ada beberapa keinginan lo, kayak misalnya lo pengen beli Lamborghini ya kan, terus lo nggak dipenuhi keinginan lo kayak gitu. Lo sempat kesel gak sih kayak gitu? Sempat berpikiran, gue mulu nih yang ngalah, gue mulu yang ngikutin lo. Lo sempat berpikiran kayak gitu sih? Kalau gue pribadi sih enggak ya. Soalnya kenapa, Benny dari awal udah bilang kayak gini, setiap dia buat statement atau dia buat keputusan, dia pasti akan nanya, Bi aku mau gini, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi dia butuh juga tanggapan gue tuh apa gitu loh. Jadi nggak dia ngambil kayak gini brok gitu, nggak. Dia selalu nanya, kalau kayak gini menurut kamu gimana? Kalau menurut kamu kayak gini, baiknya kita mesti ngapain ya biar sama-sama enak. Gitu. Berarti emang sebelumnya dirundingin dulu. Jadi misalnya Benny punya statement apa gitu, punya statement ya apalah gitu kan. Jadi diomongin dulu kalau gitu kan, nggak semata-mata dia tuh egois
lu harus ngikut gue gitu. Nah, gitu. Jadi dia nggak mendem yang dia apa maksudnya dia nggak pengenin yang dia mau juga gitu. Jadi dia harus dia selama ini selalu nanya baiknya gimana, menurut kamu gimana, cari bareng-bareng. Jadi dia nggak menunjukkan bahwa biarpun ujung-ujungnya nanti gue akan ngikutin dia gitu loh. Karena yang dia pikirin itu oh ya bener juga sih mendingan kayak gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya gue punya ada gagasan lain dia pasti akan oh ya udah berarti kita combine ya pemikiran kamu pemikiran aku gitu. Jadi dua-duanya enak. Oke, Win-win solution. Misal Ada harmonisasi, Bray. harmonisasi, Harmonisasi. melot. Jadi kuncinya satu ya, keberpihakan ya. Keberpihakan. Agak lagi. Kuncinya berarti saat ini ya. Ya dalam hubungan mereka nih harus ada yang terima padanya dan apa-apa boleh, permisif ya kan. Enggak sih, kalau yang gue tangkap nggak kayak gitu juga gitu. Ada yang punya keinginan, tapi dia bernegosiasi dulu, Pau. Nggak langsung bertindak gitu. Diskusi ya. Diskusi gitu sih. Iya juga gitu. sih. Jadi Tapi kalau boleh tahu hubungan kalian udah berapa lama? Mau 2 tahun. 2 tahun. Iya. Ya. Segitu doang. 2 tahun doang. Ipau dong. Oh iya. Apaan lo goblok? 2 tahun ya. Cuma udah orang tua udah saling ketemu, udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Main catur bareng gitu deh. Udah nggak play bareng gitu. Udah. Balaku 6. bareng Pak langsung. Oh gitu? Iya. Jadi sekarang kira-kira di waktu dekat ini udah menentukan bulan, tanggal, tahun gitu atau gimana? Insya Allah doain. Ya, gue selalu doain kok buat teman-teman gue. Tanggal belum ada, cuma bulan udah ada. Ya. Gitu. Doain aja, minta bantuan doa. Nah, itu emang cuma bisa doa doang, Bray. Ya sedang sama ya udah doa aja udah. Enggak sih, nggak cuma doa doang. Nanti gue minta tolong lo buat video ya. Oh, Buat gitu. rekamin kita video tanpa dibayar itu sih gue Gue ada sih press list harganya, gue ada. Gue sih butuh itu. Gak usah pakai price list lah maksudnya gitu. Tapi dari awal juga si Benny juga ada komitmen kan. Menargetkan udah sampai nikah selama apapun hubungan mereka ya guys. Iya. Cuman gue tangkap dari omongannya sekian banyak omongannya Benny itu, menurut Benny itu nikah itu masalahnya sah bukan wah. Cek gitu aja, Bray. Yang penting sahnya dulu, Bray. Iya. Tapi jangan lupa tadi Ica pengen fancy ya. Iya, fancy. Iya. Ingat, lu juga. Iya. Jadi dia maunya kan sahnya nggak wahnya. Iya. Oke, gue ikutin. Abis lo sah, gue kasih lo ntar nih gue tuntut nih mana Iya. wah-wahnya Tagih gitu. ya, tagih ya. Jadi sahnya dapat, wahnya baru juga ntar kita kejar bareng. Oke. Gebrak-gebrak di seserahan aja sih. Iya, gebrak keserananya biar Wallace gitu. Nggak mau gue. Iya. Ntar seserahan di awal doang. Abis itu gue tuntut lagi lah lebih. Oh iya benar. Gitu. Tapi lo udah sejauh ini emang fix udah berani gitu Ben ya. Dalam arti berani nerima tantangan Ica gitu ya. Udah fix banget karena di awal gua bilang Ica buat nemenin gua emang udah gua fixin sebenarnya lo harus nikah sama gua. Gua yakin aja itu. Kenapa sih lo mau nikah sama Ica? Ica kan jelek. Lo cari cewek lo nggak ada yang secakep gue. Nih. Oke, siap, Ca. Pokoknya kalau misalkan gimana ya dari Ica, ya gue udah gimana, gue dari awal udah yakin aja ngeliat dia, yakin udah ini aja deh gitu. Gue nggak mau gimana, gue udah dapet satu, udah fokus, udah. Gue nggak mau macem-macem lagi aja. Karena gue mikir kebanyakan itu pasangan-pasangan sekarang lah ya, capek aja gitu kalau misalkan ngelihat tuh harus masalahnya karena orang ketiga gitu. Kalau gue kan mikirnya gini, masalah gue ditinggal nikah aja gitu. Nggak mau ada yang macem-macem, udah masalah nikahnya titik gitu, nggak mau macem-macem lah, Fix masalah nikah ya. fix nikah. Berarti si Benny juga udah nerima apapun kekurangannya Ica. Satu sama lain sih udah nerima Iya. kekurangan. Iyalah udah. Nerima aja lah. Terima aja. Nah, gue nih mungkin pertanyaan terakhir ya dari gue lah. Kalau dari gue sih Betul ya pertanyaan terakhir. Enggak sih, enggak. Anjing. Pertanyaan inti lah. Saran kalian buat pasangan-pasangan yang maksudnya dari jawaban dari Benny dulu deh. Lo sebagai entrepreneur, lo totally entrepreneur, lo meninggalkan kerjaan lo, gimana lo cara meyakinkan dia dan orang tuanya dia kalau lo bisa ngidupin dia? Khususnya bagi pasangan yang belum punya komitmen tapi udah ngejalanin hubungan serius. Ya nggak bisa ya? Enggak, ada yang kayak gitu. Hubungannya kelamaan. Cuman nggak ada komitnya. Nggak ada komitmen betul. Iya. Khususnya pasangan yang seperti itu ya. Gimana? Gue nanya Kalau- dari lu Ben.
Kalau gue saran ya, gimana ya sarannya tuh, yakin aja sih apa yang lo mau lakuin itu ya. Bisa nih jawabannya. Enggak klise sih, tapi gue lebih ke arah iya, ya selama lo yakin, Allah kasih itu aja. Oke, kalau Nggak ada kayak yang gitu lain. gue mentok nih. Jadi gue bukan ngekat jawaban enggak. Tapi gue cuma satu, yakin aja selama gue berbuat baik, niat gue baik, pasti Allah kasih, udah. Iya. Nah, sekarang coba Ica dulu, Ica belum ada. Enggak, gua kan nanya. Kan pertanyaan beda-beda kayak Ica. Enggak, coba. Gue nanya. Coba Oke. yang tadi. Kalau saran ya, Nah, iya. saran. Kalau gue saran buat ke hubungan yang banyak orang pasangan lakuin gitu ya. Percuma lo hubungan lama-lama kalau lo nggak ada komitmennya. Satu, dari laki-laki, lo ngejalin hubungan sama perempuan tuh akan lo bawa kemana tuh hubungannya? Mau Ya kan? Buat perempuan, lo jangan mau dipacarin lama-lama tapi nggak ada tujuannya juga. Udah. Kayak gitu. Uts. Lo buat laki-laki kalau lo pengen nikahin perempuan, lo mesti jelas lo mau bawa dia kemana, keuangannya gimana, keluarganya nanti gimana gitu. Kalau lo buat yang perempuan nemenin laki-lakinya, entah itu dia pekerjaannya pilot, dokter, polisi, pedagang, atau bahkan apa sih kayak pemusik segala macem. Satu yang penting tujuannya dia di setiap langkahnya dia ada lo apa enggak. Iya. Tujuannya buat lo atau enggak, buat lo dan orang tuanya dan kehidupan nantinya atau enggak. Kalau misalnya lo tanya kayak gitu, itu enggak ada lo dan enggak ada keluarganya, hanya dengan kayak dia sedang menikmati hal itu, tinggalin gitu. Kalau gue gitu, saran gue buat perempuan yang lagi nemenin ya ibaratnya ya gitu, saran gue kayak gitu. Kalau lo nggak jelas nih cowok maunya apa, cuma gara-gara dia emang lagi ngejalin hobinya aja, karena dia emang suka kayak gitu, atau dia seorang dokter dan dia seorang polisi tapi dia udah ada jenjang karirnya tapi dia belum memikirkan untuk hubungan serius sama lo, tinggalin. Kalau gue sih kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau kita lihat agak jauh nih, kayak kurang fair gitu nggak sih, kayak cowoknya cuma berkeputusan sepihak, yang nentuin kualitas hubungannya ya cowoknya, Bukan ceweknya ya kan? ceweknya ya cuma nungguin ya. iya gue berada di sisi lo, iya ya kan. Ya cowoknya yang serius apa enggak ya cowoknya, berarti tergantung cowoknya dong. Tergantung cowoknya. Tergantung ceweknya dong. Kalau cowoknya udah nggak serius ya udah lo tinggalin. Kok gitu? Oh gitu, bisa juga. Iya, jadi kan gue tadi pesan saran gue buat kayak gitu. Kalau lo lihat di situ nggak ada lo di langkahnya dia, lo tinggalin gitu loh. Perempuan laki-laki kan yang ibaratnya kayak meminta gitu loh. Ya. Tapi kan perempuan boleh memilih, boleh menolak atau menerima. Oke. Ya nggak sih? Iya. Letak fairnya di situ Letak kan. Di situ. Oke. Kalau lo iya aja tapi nggak ada lo di situ ya buat apaan? Oke. Daripada ntar malah cewek lain yang ngambil Iya sih. atau dia berpaling ke cewek lain. Ini pesan banget sih. Ini subliminal juga nih. Kriminal juga nih. Pesan tersirat banget ini nih. Dapat banget ini nih. Iya. Pernah ada pengalaman kayak gini? Aduh. Pengalaman yang nanya kali ya. Enggak. Aduh, enggak. Jadi jawabannya kalau jawaban Bini oke. Realistis dan agamais. Oh, coba Ica. Kalau jawaban Nica pesan tersirat ini benar-benar. Pesan tersirat gitu. Itu tersurat goblok. Kan dia jelas, eksplisit. Oke deh, terlalu apa? Ya pokoknya itulah ada maknanya loh. Ada makna Ya, terselubung. Mungkin dari lo ada pertanyaan lagi, Pau? Ini ya. Berarti ini tadi gue pengen nanya ini sih. Kalau misalnya tuntutan Ica setelah nikah nggak lo penuhi, Ben, pernah ada pandangan sampai jauh ke situ nggak sih? Kayak bakalan gimana nih, apa tetap nungguin, apa lo tetap berusaha? Ya iyalah, itu klise. Ya, klise. Kayak cowok tetap berusaha. Karena sampai- udah janji. Kalau udah mentok nih nggak bisa menuhin. Gini, kalau misalkan itu sampai mentok gitu, gue nggak bisa menuhin, gue kan ngobrolin. Gue ngeliatnya gini sih ya, ke pasangan gue juga, dia pasti ngertiin kok kondisi gue. Karena selama gue jalanin hubungan gitu, dia memang tipikal ngerti, tapi bukan berarti gue akan memanfaatkan orangnya pengertian nih, enggak. Ya, Gue akan tetap gue kejar sampai itu, Usaha harus lo dapat tetap usaha pasti gue jalanin. Dan gue yakin Ica juga nggak buta kok kalau misalkan gue udah ngelakuin apa dan dia dengan semena-mena misalkan enggak, lu waktu itu janji pengen harus bikin gue gini-gini, enggak sih kayaknya. Kalau gue ngeliat dari pasangan gue enggak, dia akan pasti ngerti kok kondisinya gitu. Oke. Tapi di samping itu tetap pasti gue kejar gimana ceritanya itu gue harus dapat, karena memang ini satu hal yang harus gue bayar. Ibaratnya lo udah bersedia nemenin gue sempat kemarin itu, ya ini yang harus gue bayar nanti gitu. Lo
apa ya? Gua nangkep banyak banget sih sebenarnya. Sebenarnya Ini kayak podcast kita paling jelas sih. ini paling jelas, Nggak ngablu, nggak ambigu, nggak ambigu. nggak ambigu, jawabannya oke, ya kan? Ya, karena mereka udah berpengalaman ya. Berpengalaman. Tapi baru 2 tahun, Cek. Enggak, maksudnya dia udah ngejalanin itu lama Iya. loh. Pengalaman dia sama mantannya udah pernah, pengalaman gue sama mantan gue udah pernah. Oh, Ya gitu. mungkin kayak gitu ya. Kita nggak mau bahas. Ya udahlah ya. Ya udahlah, nggak usah ngeliat spion Iya, lah. kita cerita baru aja. Cerita baru aja lah gitu, nggak usah ngeliat spion lah. Nah, gua nangkep dari cerita Benny ya, harusnya kalau kita mau sukses ada wanita di samping kita sih. Jadi wanitanya itu juga harus ngikutin juga gitu, harus mendukung juga gitu, jangan setengah-setengah. Ya rasa takut itu pasti ada manusiawi, tapi coba hilangin rasa takut itu dengan rasa semangat. Anjing. Anjing. Udah kayak Mario Teguh gue ya. Tapi kalau gue pribadi ya, konsep hubungan mereka ini menarik. Kalau gue bilang sih hampir sempurna, coy. Ya. Karena keduanya ya emang udah komitmen dari awal, udah pasrah ya kan, Ya. udah bertanggung jawab dari awal. Ya apapun kondisi, apapun langkah yang diambil, ada ceweknya. Begitu juga ada ceweknya kan. Apapun keputusan yang diambil, ada cowoknya. Cowoknya siap bertanggung jawab gitu nggak sih? Kayak hampir sempurna gitu nggak sih? GR nggak kalian? Nggak ya? Biasa aja. Berarti nanti kita record lagi, Bray. Kita ngambil episode berikutnya lagi setelah dia menikah. Si Ica nih dapat gak nih? Oh iya benar. Jadi nikah kan nih gitu. Iya. Nah, insya Allah. Insya Allah jadi. Insya Allah. Apa? Apalagi nih? Cukup kali. Cukup lah. Nggak usah terlalu panjang juga. Listener Ini- mungkin bete nanti kalau dengarnya panjang-panjang. Iya. Ini juga perlu ada kesimpulan nggak? Kayaknya nggak usah ya. Capek sih. Nggak usah ya, nggak usah lah. Ya, gue yakin lah pendengar kita pinter-pinter lah. Ini aja sih. Kesimpulan masing-masing sih. Iya. Kesimpulan listener aja ya. Listener aja. Simpulannya Kata terakhir kali dari Ica deh. Kata terakhir dari Ica dan Benny. kata terakhir untuk podcast ini. Bingung. Jangan bingung. Kata terakhirnya sih ya udah yakin aja, bener yang kayak tadi, yakin apa yang lo jalanin lo apa ya, istiqomah lah di jalan lo gitu. Sadis. Anjing, lu Ca emang. Aduh. Apapun agama lo percaya aja sama Tuhan lo gitu. Yo. Tuhan lo nggak akan bohong. Oke. Masalah rezeki lo serahin aja sama Tuhan. Ya, yang penting kita mau berusaha. Yang penting kita berusaha dan Tuhan nggak buta. Tuhan nggak Ikhtiar pernah. ya. Tuhan Doa, nggak- usaha, ikhtiar, tawakal. Iya, Tuhan nggak pernah tidur. Tuhan lihat usaha lo dan gue yakin hasil itu nggak akan pernah mengkhianati proses. Siap. Gitu. Siap. Semoga ikhlas sih. Semoga ikhlas. Nah, Dan ikhlas bener. satu lagi Bray. Semoga integritasnya ada. Iya. Karena dalam hubungan itu harus ada integritas. Siap. Selalu ada integritas. Benny. Apapun yang diomongin itu realisasinya ada. Iya. Benny, lo apa kata terakhir di podcast ini? Kata terakhir, nanti gue bilang kata terakhir jangan dibilang religius lagi nih. Kayaknya kesannya kita Sama aja kok sebenarnya. Ya yakin aja. Selama niat lo baik, Allah kasih. Udah. Oke. Jangan sampai lo udah punya pasangan tapi niat lo ntar ya mungkin niat lo ada mau langsung nikah tapi nanti lo nya macem-macem gitu kan ada juga. Tapi selama lo niat lo baik, udah sih itu aja Allah pasti kasih. Yang penting intinya tuh lo niat baik, bersyukur ya kan. Karena itu yang membuat lo bahagia sih. Kita bukan lo semua, bukan lo doang, tapi kita semua. Bersyukur membuat kita bahagia. Gue kayak sok puitis banget ya di podcast ini ya. Gimana Pau? Mungkin itu aja kali ya. Itu aja. Itu Ini udah aja. berapa menit? Wah udah lama nih, hampir sejam nih. Ya pokoknya buat teman-teman pendengar atau listener, kalau mau ada tema-tema yang ingin kita bahas, ingin kita sampaikan, yang relevan dengan hidup kita, Yang relevan, ya ada relevansinya. iya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tayah. Ya enggak lah, enggak gitu. Pokoknya kalau ada cerita-cerita menarik atau kita mau bahas apa, ya tulis aja di komen gitu kan. Dan Sejauh ini nggak ada yang komen. sejauh ini yang komen ya Ya, akun-akun bodong lah. akun-akun bodong dan teman-teman sendiri sih. Ya sebenarnya kita balik lagi kita membicarakan ini karena Ya, beropini aja ya. Ingin beropini dan terserah kita aja sih. Ya, oke. Sebelumnya gue makasih banyak untuk Benny dan Ica udah mau mampir lah. Emang ini restoran lo aja. Restoran. Udah mau diundang Udah mau menyempatkan waktu untuk bercerita lah tentang apa ya hidupnya dia. Pengalaman. Menarik sih. Ya pokoknya gitu aja lah dari gue, Bray. berbagi konsep. Oh, gue udah ngomong pamit loh, Pau. Oh iya, sorry. Iya.
Coba Ya. lagi ulang. Oke. Yaudah gue gitu aja dari gue, Bray, pamit ya. Ipau. Gue Ica. Gue Benny. Ya, selamat malam, pagi, Aktivitas. siang, sore. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi kalian menjalankannya, bagi kalian yang tidak menjalankan, jangan menggoda teman-teman kalian yang lagi puasa. Godain boleh sih, tapi ya sekedar bercanda aja. Iya, ya udah. Sampai di sini aja ya. Bye. Bye. Bye.